Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alfian Febriansyah Susanto, dengan digit NIM terakhir 261. Ya, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang proyek akhir atau UAS ya, pada mata kuliah Sains Komputasi dengan dosen pengampu Bu Farhan Amari MKOM. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan metode Golden Section Search atau GSS, yaitu terhadap dataset mesin speed and efficiency. Oke, lanjut. Pada kata pengantar, langsung skip saja. Kita langsung masuk ke latar belakang. Oke. Pada hubungan antara kecepatan mesin dan efisiensi tidak selalu bersifat linier. Pada pada kecepatan rendah, mesin mungkin belum mencapai performa optimal, sedangkan pada kecepatan yang terlalu tinggi, efisiensi cenderung menurun akibat faktor-faktor seperti gesekan, panas berlebih, atau batas mekanis komponen mesin. Lalu, dengan menerapkan metode Golden Section Search atau GSS, kecepatan mesin yang menghasilkan efisiensi optimal dapat ditemukan. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke bab 2 yaitu penjelasan data dan visualisasi. Dataset yang saya gunakan berjudul Mesin Speed and Efficiency yang saya dapat pada situs kaggle.com. Dataset ini berisi 55 titik data yang menggambarkan hubungan nonlinier antara kecepatan mesin atau RPM dan efisiensi energi yaitu persen. Data ini dirancang untuk mencerminkan pola dunia nyata di mana efisiensi energi bersosialisasi dengan perubahan kecepatan mesin. Oke, di sini ada tabel data ya, kecepatan mesin RPM sama efisiensinya, yaitu untuk kecepatan RPM 3000 ditemukannya 73,093% dan selanjutnya. Oke. Variabel pada dataset saya sendiri yaitu kecepatan mesin atau RPM, variabel input yang mewakili kecepatan putaran mesin dalam putaran per menit. Pada penelitian ini, variabel kecepatan mesin RPM digunakan sebagai variabel independen atau X. Lalu untuk variabel independen Y yaitu efisiensi energi atau persen. Menunjukkan efisiensi energi mesin sebagai persentase. Oke. Lalu di sini ada referensi polinomial derajat 3 saya. Oke, setelah dilakukan plotting, terlihat pola titik data yang menyerupai kurva regresi polinomial. Kurva regresi polinomial yang dihasilkan untuk memodelkan hubungan antara variabel X dan Y. Kurva mengikuti pola tren data secara umum, menunjukkan kemampuan polinomial derajat 3 dalam menyesuaikan data tersebut. Kurva regresi menunjukkan adanya dua titik puncak, yaitu maksimum satu lembah, yaitu minimum. Karakteristik yang sesuai dengan polinomial derajat 3. Tuh. Lanjut, implementasi yaitu generate fungsi persamaan. Fungsi persamaan polinomial dibuat menggunakan fungsi polyfit pada bahasa pemrograman MATLAB. Oke, karena pada plotting dataset menunjukkan pola sinusoidal berbentuk gelombang, maka persamaan polinomial yang dipakai adalah derajat 3. Berikut adalah fungsi polinomial derajat 3 dari dataset saya. Oke. Yaitu Y sama dengan 0,000 X pangkat 3 lalu ditambah min 0,0000109 X pangkat 2 lalu ditambah 0,15644 X akar pangkat 1 lalu ditambah 15,7804442 pangkat X pangkat 0. Oke. Pada evaluasi error dataset, yaitu selanjutnya dilakukan perbandingan antara data aktual dengan data prediksi, serta evaluasi error menggunakan R-square dan RMSE. Berikut adalah hasil evaluasi error dataset saya, yaitu RMSE sebesar 2,6152.
Oke, dihitung dan ketemu nilai RMSE atau sebesar 2,6152 ya tadi menunjukkan bahwa prediksi menggunakan persamaan polinomial derajat 3 memiliki divisi rata-rata sekitar 2,65152 dari nilai aktual. Nilai ini relatif kecil yang mengindikasikan bahwa model regresi polinomial tersebut memiliki akurasi yang cukup baik dalam memprediksi data. Namun, perbedaan kecil ini juga menunjukkan adanya sedikit kesalahan atau ketidaksesuaian antara nilai prediksi dan nilai aktual. Oke, nah selanjutnya yaitu mengimplementasikan metode golden section. Di sini pada iterasi yang 0, oke, ditemukan yaitu X1-nya 74,2653, lalu pada fx kedua yaitu 50,8892. Ini untuk iterasi 0. Saya menemukan sampai iterasi 10 ya. Dan iterasi 1 seperti ini. Lalu selanjutnya iterasi 2. Oke. Iterasi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir 10. Ya. Dan kode program MATLAB saya sendiri yaitu seperti ini ya. Untuk membaca mesin speed. Yaitu CSV-nya. Oke, nah, di sini seperti ini ya. Lalu pada alur program saya sendiri, yaitu yang pertama nih, membaca data, yaitu membaca file CSV menggunakan readable untuk mendapatkan data input X dan output Y. Lalu yang kedua, visualisasi data, yaitu membuat scatter plot untuk memvisualisasikan data asli, yaitu data divisualisasikan menggunakan scatter plot. Lalu judul, label, suhu, dan grid ditambahkan untuk memperjelas tampilan. Lalu untuk regresi polinomial, yaitu melakukan regresi polinomial derajat 3 menggunakan tadi yaitu polyfit ya, dan menghasilkan prediksi Y fit poly menggunakan polyval dan menampilkan plot hasil regresi pada grafik. Oke, yang keempat metode GSS ya, Golden Section Search, yaitu mendefinisikan fungsi target yaitu atau fungsi kubik, melakukan iterasi GSS untuk mencari titik optimal atau minimum dan rentang A sama B, menampilkan proses iterasi ya, memplot titik optimal hasil GSS. Lalu untuk metode fmin BND menggunakan built-in MATLAB untuk mencari titik optimalnya dan menampilkan hasil optimal berupa X optimal fmin BD dan Y optimal fmin BD, memplot titik optimal hasil. Oke. Dan yang keenam, terakhir menampilkan nilai prediksi. Oke, yaitu di sini hasil outputannya ya pada program MATLAB saya. Oke, seperti ini. Dan ditemukannya iterasi GSS yaitu lanjutkan di sini. Lalu pada hasil GSS ditemukan yaitu 98,984,2011 dan di optimal GSS yaitu 83,2568 dan hasil Fmin BD, Fmin BND yaitu optimalnya 984,2391 dan di optimalnya yaitu 83,2568. Nah, dan seperti pada plot datasetnya seperti ini ya. Oke, nah, pada proses optimasi menggunakan metode Golden Section Search atau GSS dimulai dengan rentan yang cukup luas antara A sama dengan 500 dan B sama dengan 3000. Dalam setiap iterasi, metode ini mengurangi rentan pencarian hingga menemukan titik optimal. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa kecepatan mesin yang memberikan efisiensi energi maksimum adalah X optimal ya sama dengan yaitu 984,2011 rpm dengan efisiensi energi Y optimal yaitu sebesar 83,25
2,568%. Lalu untuk metode GSS berhasil menemukan titik tersebut setelah beberapa iterasi, menandakan bahwa metode ini efektif meskipun memerlukan lebih banyak iterasi dibanding dengan metode lainnya. Oke, dari segi perbandingan, metode GSS memerlukan lebih banyak iterasi untuk mencapai konvergensi, namun tetap memberikan solusi yang akurat. Sebaliknya nih, Fmin BND cenderung lebih efisien dalam menemukan nilai optimal dengan lebih cepat, meskipun keduanya memberikan hasil yang sangat mirip. Perbedaan waktu komputasi bisa menjadi pertimbangan saat memilih metode untuk aplikasi praktis tergantung pada kebutuhan waktu dan presisi dalam pengoperasian mesin. Oke, kesimpulan secara fisik kecepatan mesin optimal ditemukan yaitu sekitar 984 rpm, menunjukkan titik di mana efisiensi energi meskipun tercapai. Jika kecepatan mesin berada di bawah atau di atas nilai tersebut, efisiensi energi akan menurun. Oke, oleh karena itu kecepatan mesin harus dijaga. Oke. Kesimpulannya sendiri yaitu berdasarkan hasil regresi polinomial dan optimasi yang dilakukan, kecepatan mesin optimal untuk mencapai efisiensi energi maksimum ditemukan pada sekitar 984 rpm dengan efisiensi sebesar 83,2568%, baik metode Golden Search atau GSS maupun Fmin BND yang memberikan hasil yang sangat konsisten dengan perbedaannya hanya sekitar 0,038 rpm, menunjukkan bahwa kedua metode efektif untuk mencari nilai optimalnya. Metode GSS memerlukan lebih banyak iterasi untuk mengkonvergensi, dan sementara Fmin BND lebih cepat dalam menemukan solusi. Meskipun hasilnya keduanya sangat mirip, oleh karena itu untuk mencapai efisiensi puncak, mesin harus dioperasikan pada kecepatan sekitar 984 rpm dengan pengaturan yang tepat dan pemantauan kondisi mesin yang mempengaruhi efisiensi energi aktual. Oke, sorry ya, tadi saya kurang ya, yaitu untuk eh, kode program MATLAB saya. Ini di sini saya akan melakukan run. Di sini saya sudah buka MATLAB-nya. Nah, ini di sini nih tugas akhir saya untuk MATLAB-nya. Oke, kita coba run. Saya coba run ya. Oke, ini di sini sudah terbuka ya untuk berdasarkan. Nah, di sini untuk plot dataset sendiri, lalu di sini untuk iterasi GSS-nya sampai iterasi 21. Oke, yang dekat nih. Oke. Lalu di sini itu hasil GSS-nya. Oke, seperti ini ya. Dan dia optimal. Lalu untuk hasil Fmin BND seperti ini. Oke. Oke, segitu saja ya. Oke, dengan untuk referensinya ya. Oke, sekian dari presentasi saya tentang eh, dataset machine speed and efficiency ya. Jika ada salah, mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Oke, segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.